Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Purnia Sari, nomor induk mahasiswa 857898624. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang gaya. Salah satu gaya yang akan saya praktekkan adalah gaya listrik statis. Tujuannya untuk mengamati terbentuknya muatan listrik statis. Untuk alat dan bahannya ada potongan kertas, kemudian sisir, dan juga rambut yang tebal. Nah, untuk kegiatannya adalah kita gosok-gosokkan sisir ini ke rambut. Seperti ini berulang-ulang. Bisa dilihat bahwa potongan kertas tertarik pada sisir karena sisir mengandung muatan listrik statis. Nah, seperti inilah percobaan pada gaya listrik statis. Kemudian saya akan melakukan percobaan pada gaya magnet. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh gaya magnet terhadap benda magnetik dan non-magnetik. Untuk alat dan bahannya saya sudah menyiapkan bola magnet, kemudian benda yang terbuat dari plastik, dari seng, dari besi, kemudian benang jahit, jarum jahit, dan potongan kertas. Untuk langkah prosedur percobaannya adalah kita akan menaruh bola-bola magnet ini di dekat benda-benda berikut ini. Yang pertama adalah kita taruh di dekat besi. Nah, dia langsung menempel. Kemudian kita taruh di dekat seng. Nah, seperti ini. Menempel. Kemudian kita taruh di dekat benda yang terbuat dari plastik. Tidak ada reaksi apapun. Kemudian kita taruh juga di dekat kertas. Kemudian kita taruh di dekat jarum. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah di dekat benang. Tidak ada gaya magnet yang terjadi. Nah, untuk percobaan berikutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya gesek. Tujuannya adalah mengamati pengaruh permukaan terhadap besar kecilnya gaya gesek. Untuk alat dan bahannya saya sudah menyiapkan beban, kemudian statif, kertas minyak, dan juga amplas. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Kita nyalakan dulu statifnya, kemudian kita akan menarik secara perlahan-lahan. Gaya geseknya sebesar 4 Newton. Kemudian selanjutnya kita taruh alat ini dan beban pada permukaan amplas. Kita nyalakan dahulu. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Gesek menunjukkan sebesar 9 Newton. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa
semakin kasar permukaan dari suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya geseknya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada gaya berat. Tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara massa dan gaya berat, yaitu semakin besar massa benda maka akan semakin besar pula gaya beratnya. Untuk alat dan bahannya, kita memerlukan beberapa beban dengan berbeda-beda massanya. Kemudian statif, karet gelang, dan juga penggaris dan alat tulis. Untuk langkah kerjanya adalah seperti ini. Kemudian karet gelang kita taruh di sini. Kita akan mengukur panjang karet gelang sebelum diberi beban sebanyak 7 cm. 6 cm. Kemudian kita akan beri beban 50 gram. Kita hitung panjang karet 8 cm. Kemudian kita ganti bebannya menjadi 100 gram. Panjang karet adalah 10. Kemudian kita ganti ke 150 gram. Panjang karet 12 cm. Kemudian kita ganti ke 200 gram. Panjang karet 15 cm. Kemudian kita taruh, kita tambahin berat 50 gram sehingga totalnya menjadi 250 gram. Panjang karet 18 cm. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan praktikum pada gaya berat ini, benda dengan massa lebih berat akan memiliki gaya berat lebih besar, dan benda dengan massa yang lebih kecil akan memiliki gaya berat yang lebih kecil juga. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa ketika gelang karet yang ditarik akan mengalami pertambahan panjang, dan ketika dilepaskan karet gelang akan kembali ke panjang semula. Ini menunjukkan adanya gaya pegas. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum pada gaya pegas. Tujuannya adalah untuk mengamati pengaruh beban terhadap perubahan panjang pegas. Untuk alat dan bahannya saya sudah menyiapkan beban, kemudian karet gelang dan statif serta penggaris. Untuk langkah kerjanya yang pertama adalah kita akan mengukur panjang karet gelang. Panjang karet gelang posisi awal adalah 7 cm. Kemudian kita akan menarik, kita ukur
panjang tarikan sebesar 25 cm. Kemudian kita akan melepas kembali tarikan tersebut. Posisi karet gelang panjangnya seperti semula. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa ketika gelang karet yang ditarik akan mengalami pertambahan panjang, dan ketika dilepaskan karet gelang akan kembali ke panjang semula. Ini menunjukkan adanya gaya pegas.